Teman-teman kita yang sedang mendakwakan sunnah, yang sekarang diberikan julukan segala macam lah, Wahabi lah, garis kelas lah, apalah segala macam. Teman-teman sekalian tahu siapa yang diberikan julukan Wahabi itu? Kalau yang pernah umroh dan haji, lihat bagaimana Masjid Haram Mekah dan Masjid Nabawi dirawat atau enggak? Hah? Kok nggak ada yang nyaut ini? Berarti belum ada yang pergi. Belum makan. Orang bicara Mekah Madinah, Marwan bicara makan. Masjid Haram teman-teman sekarang dengan mewahnya, marmernya, AC-nya, Qurannya diganti seminggu sekali. Setiap seminggu sekali dikeluarin ganti Quran baru. Percetakan Quran dibuat terbesar oleh Raja Fahd di Madinah. Masjid Nabawi dengan megahnya, lampunya, listriknya, itu sampai banyak jemaah saya bilang, Ustaz ini listriknya berapa? Hah? Berapa banyak listrik yang dipakai nih? Semua lampu mewah sebesar masjid itu. AC-nya nggak pernah berhenti, setiap tiang ada AC. Mewah luar biasa gitu. Dirawat, dijaga kuburan Nabi SAW, dirawat kuburan Baqi, kuburan para sahabat, dan tidak pernah kita temukan satupun celengan sumbangan. Kenapa antum ketawa coba? Saya mau tanya. Karena kalau orang Indonesia yang pegang, banyak kotak amalnya. Sudah langganan. Di Masjid Haram Mekah sama Madinah nggak ada kotak amal. Antum mau datang nyumbang nggak diterima sama mereka, sudah terima kasih cukup. Tower jam yang besar itu dibeli tanahnya pakai uang pribadinya Raja Abdul Aziz oleh anak cucunya. Warisan mereka sepakat sebagiannya dikasih ke beli tanah, dibangun tower jam itu, bangun hotel, mall segala. Semua hasilnya, hasil sewanya, hasil belinya dikasih ke Masjid Haram. Itu yang dibilang Wahabi itu. Yang urus semua Masjid Haram dan Masjid Nabawi Wahabi. Sampai kadang-kadang saya tanya orang nggak bisa jawab ini. Kalau antum tuduh-tuduh Mekah dan Madinah itu Wahabi, tahu nggak itu Mekah tempat lahirnya Nabi SAW dan 13 tahun dakwah Nabi SAW di sana? Tahu nggak Madinah itu ada rumahnya Nabi SAW dan 10 tahun syariat disempurnakan di sana? Sudah tahu belum itu? Tahu. Masuk akal nggak dua tempat Nabi lahir dan Nabi meninggal ini dan syariat sempurna di sana Allah biarkan sembarangan orang yang memegangnya? Secara akal nggak mungkin. Dari mana istilah Wahabi? Dari Syiah. Karena yang paling banyak membongkar kedok mereka, yang mencaci maki sahabat, mengatakan Quran kurang, yang menjaga kemurnian Islam memang Mekah sama Madinah sekarang. Memang di bawah naungan kerajaan Saudi itu fakta lapangannya, nggak bisa dipungkiri masalah itu. Tapi mereka mengklaim sembarangan, mengatakan ini Wahabi, ini garis keras segala macam. Dan yang menuduh mereka siapa? Orang-orang Iran, orang Persia, yang dasarnya mempertahankan ajaran Syiah. Quran kurang lah, sahabat dikafirkan lah. Yang mana kita mau dengar nih sebenarnya? Jelas-jelas mereka tinggalnya sudah jauh dari tempatnya Nabi SAW. Ajarannya mencaci maki. Saya tahu siapa dicaci maki? Mertua Nabi, Abu Bakar sama Umar. Yang dicaci maki dianggap zina istrinya Nabi. Yang dianggap kafir iparnya Nabi, Muawiyah. Adiknya Muawiyah, Ummu Habibah menikah dengan Nabi SAW, Ummul Mukminin. Dia sebenarnya Abdullah bin Sabah tujuannya mencaci maki Nabi SAW, tidak bisa. Caci makilah orang sekitarnya. Jadi teman-teman yang saya ingin titik beratkan di sini adalah tempat Nabi SAW menyampaikan wahyu dijaga sama Allah. Dijaga sama Allah. Dan sampai sekarang turun-temurun ulama di sana mewariskan ilmu-ilmu hadis dan ilmu Al-Quran. Maka jangan mudah termakan dengan isu. Terus itu seperti virus yang berbahaya, Wahabi supaya panas di kuping orang dan akhirnya orang nolak ya. Termasuk kalau antum lihat di YouTube itu namanya Khalid Basalamah, Wahabi besar gitu. Jadi yang antum dengar ini, yang saya bacain dari tadi, kalau Rasulullah SAW bersabda riwayat Bukhari, Allah berfirman di surah ini, nah ini Wahabi. Ya antum pakai akal cerdas lah. Jangan termakan dengan arus main nilai sembarangan. Berarti target mereka untuk menjauhkan orang dari sunnah Nabi SAW berhasil. Jangan sampai itu terjadi.
Jadi semua orang yang menolak ajaran Nabi SAW masuk dalamnya, mengerjakan apa yang dia suka, meninggalkan apa yang dia tidak suka, atau membuat-buat yang Nabi SAW tidak ajarkan. Hati-hati, termasuk kekufuran yang nyata kata para ulama adalah bila seseorang menganggap masih ada bagian risalah langit yang belum disampaikan oleh baginda Nabi SAW. Ini kekufuran yang nyata. Allah sudah mengatakan Nabi SAW sudah menyempurnakan agama di tangannya, lalu kita bilang tidak, masih ada yang belum diajarkan, lalu kita buat-buat. Ini bahaya sekali.